Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Satoshi bertemu dengan Gible yang begitu ingin menguasai jurus Draco Meteor. Pokemon kontes sedang berlangsung yang mempertandingkan antara Nozomi versus Rebecca di babak finalnya. Satoshi dan kawan-kawan datang terlambat pada saat itu, sehingga Hikari marah-marah. Tak sadar ternyata di samping mereka juga ada Suzuna yang menonton pertandingan ini. Di sini terlihat Nozomi cukup tertekan dengan lawannya. Namun setelah mencoba berbagai serangan, akhirnya Glameow bisa mengalahkan Shackle. Juri pun menyerahkan ribbon kepada Nozomi, yang merupakan ribbon kelimanya sehingga ia sudah bisa mendaftar Grand Festival. Nozomi lalu mengucapkan sepatah dua patah kata terkhusus untuk Suzuna yang banyak membantunya. Suzuna senang sekali melihat temannya menang. Ia pun memeluk Hikari yang mengatakan tujuannya masih sama, yaitu mengumpulkan badge kelimanya agar bisa mendaftar Grand Festival juga. Sementara itu Musashi lagi-lagi harus menerima kekalahannya. Kesal karena sudah lama tidak pernah menang. Melihat ada Satoshi dan kawan-kawan, mereka pun segera bersembunyi. Lalu Nozomi menghampiri teman-temannya, berterima kasih karena telah menyemangatinya. Suzuna pun menyarankan bagaimana kalau mereka mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Nozomi. Mereka semua pun setuju. Singkat cerita, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Selagi makan, Hikari menjelaskan keinginannya untuk mengikuti Pokemon kontes di kota berikutnya, yaitu Daybreak Town. Nozomi memberitahukan bahwa di sana sistemnya memakai double performance. Ketika Hikari menang, maka tinggal menunggu pertandingan antara mereka berdua di Grand Festival. Tiba-tiba saja Satoshi kepedasan dikarenakan menggigit Tamato Berry yang sewaktu-waktu berubah dari manis jadi pedas. Selesai makan, Nozomi mengunjungi kamar Satoshi dan kawan-kawan hanya untuk mendengar bahwa Hikari pergi keluar berlatih. Nozomi melihat Hikari sedang melatih Pokemon-Pokemonnya melakukan gerakan Pokemon kontes. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan seperti waktu di Pokemon kontes sebelumnya. Nozomi mendekati dan memuji performa Hikari. Hikari bilang ia sedang mencoba combo baru yang akan ia gunakan nanti. Kalau begitu sekalian saja Nozomi membantunya menciptakan combo itu. Paginya Satoshi yang baru saja bangun melihat Shinji diliput di acara TV. Diketahui hingga saat ini Shinji telah berhasil mengumpulkan 8 badge, yang artinya ia sudah layak mendaftar Sinnoh League. Satoshi menjadi semakin bersemangat dan tidak ingin kalah dari orang itu. Kemudian semuanya memutuskan untuk menyaksikan latihan Hikari. Kombonya adalah Biplap dan Mamoswine yang melancarkan Bubble Beam dan Ice Shard, namun belum bisa dikuasai sepenuhnya. Oleh karenanya, Suzuna pun menunjukkan cara mengkombo gerakan yang baik dan benar. Hikari ingin mencoba lagi, tapi kali ini menggunakan Mamoswine dan Pachirisu. Sempat menyajikan penampilan yang bagus, namun berakhir gagal lagi. Karena tidak kunjung menemukan solusi, maka Nozomi mengajaknya double battle, di mana Hikari menggunakan Mamoswine dan Cyndaquil, sementara Nozomi memilih Leafeon dan Kirlia. Musashi yang menyaksikan latihan ini akan mencatat hal-hal yang penting. Mamoswine lalu Ice Shard yang mengelilingi Cyndaquil. Ketika Cyndaquil Flame Wheel, sekali lagi Ice Shard ditembakkan, membekukan Cyndaquil, namun dalam keadaan tetap Flame Wheel-nya menyala. Hikari menamakan jurus ini Flame Ice, namun ternyata masih belum sempurna, sehingga esnya meleleh saat melancarkan serangan. Kemudian Nozomi membalasnya dengan combo Magical Leap dan Psychic. Mamoswine dan Cyndaquil yang terkena serangan itu langsung tumbang. Musashi pun berlalu pergi karena sudah mendapat ide untuk jurus barunya, mengeluarkan Yanmega Silverwind yang dikombo dengan Mirror Coat Sonansu. Tapi malah berakibat serangan memantul mengenai tim Rocket sendiri. Beralih lagi ke Hikari yang meskipun kalah tetap tidak menyerah menemukan combo yang cocok untuk Pokemon-Pokemonnya. Berkat latihan hari ini setidaknya ada gerakan yang hanya tinggal disempurnakan saja. Satoshi yang melihat Hikari sangat berapi-api juga tidak sabar menghadapi gym leader selanjutnya. Melanjutkan perjalanan ke Daybreak Town, Satoshi dan kawan-kawan lagi-lagi tersesat.
Berupaya mencari jalan, mereka malah melihat Draco Meteor yang ditembakkan ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan segera bergegas mencari sumbernya, tanpa disadari ada Gible yang memperhatikan mereka. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Nenek Tatsu yang sedang melatih Altaria melancarkan Draco Meteor. Satoshi dan kawan-kawan hampir saja terkena jurus itu. Untungnya mereka bisa cepat menghindar. Nenek mengajak mereka mampir ke rumahnya, menceritakan ia telah lama melatih gerakan Draco Meteor di area tempat tinggalnya. Dan juga tempat ini cocok untuk melatih jurus itu, tanpa perlu khawatir melukai orang lain. Tiba-tiba Gible menampakkan diri di hadapan mereka. Nenek sudah sering melihat Gible ini. Ketika Satoshi hendak menyentuhnya, Gible melompat dan menggigit kepalanya. Pikachu dan Piplup berupaya menolong Satoshi, tapi mereka juga digigit. Nenek pun bertindak dan bisa menjinakkan Pokemon itu. Setelahnya, Nenek bermain-main sebentar dengan Gible, sebelum Gible kembali masuk ke dalam tanah. Tim Rocket yang membututi sama sekali tidak tertarik dengan Gible, melainkan mereka mengincar Altaria yang bisa Draco Meteor. Nenek lalu menunjukkan sekali lagi jurus Draco Meteor kepada mereka bertiga. Tiba-tiba Gible muncul lagi dan melancarkan jurus yang sama. Akan tetapi tidak bisa dikendalikan sehingga hampir mengenai Satoshi dan kawan-kawan. Piplup yang tak sempat menghindar terkena serangan itu. Nenek pun menyangka Gible yang sering melihatnya berlatih juga mau mempelajari Draco Meteor. Satoshi pun dengan senang hati akan membimbingnya. Satoshi lalu memerintahkan Gible Draco Meteor. Namun lagi-lagi jurus itu mendarat ke Piplup yang tak sempat menghindar. Satoshi pun mencari cara supaya Gible cepat menguasai Draco Meteor. Akan tetapi saat mendekat, lagi-lagi Satoshi digigit. Hanya Nenek yang tahu cara melepaskan gigitan itu. Rahasianya Gible harus dipusut-pusut seperti ini. Tiba-tiba bebatuan jatuh dari langit seperti Draco Meteor. Ternyata itu berasal dari tim Rocket yang mengalihkan perhatian agar bisa mencuri Altaria. Nenek meminta untuk membalikan Pokemonnya. Tim Rocket yang tidak mau menyerahkannya diserang para Pokemon. Namun tim Rocket juga melapisi tabungnya dengan sangat kuat. Setelah itu tim Rocket pun berhasil melarikan diri. Satoshi dan kawan-kawan segera menyusul mereka, sementara Takeshi dipaksa menggendong Nenek. Gible juga mengejar lewat bawah tanah. Kini hanya tersisa Satoshi dan Hikari serta Gible yang mengejar tim Rocket, dikarenakan Takeshi sudah tidak sanggup lagi berjalan. Mempercayakan arah jalan kepada Gible, justru mereka malah dibawa ke pohon beri. Berkat Staraptor, kini mereka tiba di tebing yang tinggi. Saat akan memanjat, Hikari terjatuh. Yang untungnya ada Mamoswine yang menanainya di bawah. Satoshi juga terjatuh, tapi bisa berpegangan dengan Gible, dan hingga sampai ke puncaknya. Staraptor menemukan tim Rocket, yang ternyata menyiapkan trap agar Staraptor tidak bisa mengikuti mereka lagi. Lalu Satoshi menemukan Pokemonnya yang dijerat tim Rocket. Sementara itu Altaria masih coba membebaskan diri. Ditertawakan tim Rocket karena usahanya yang sia-sia. Beberapa kali serangan ternyata mampu merusak tabung. Altaria berontak hingga robot tim Rocket terjatuh. Tim Rocket berupaya menahan supaya Altaria tidak kabur. Gible yang mengikuti lewat bawah tanah akhirnya menemukan tim Rocket. Gible pun menggigit tim Rocket dan juga mengunyah robot mereka sampai tidak tersisa apa-apa. Musashi pun merintahkan Sceptile untuk mengalahkan Gible. Gible mencoba melawan balik dengan Draco Meteor. Berpindah lagi ke Satoshi yang tidak tahu kemana perginya tim Rocket, sampai mereka melihat Draco Meteor yang dilancarkan Gible dan bergegas ke sana. Ketika Gible dalam keadaan terdesak, Satoshi dan kawan-kawan tiba tepat pada waktunya. Tim Rocket mengeluarkan Carnivine untuk membantu Sceptile. Namun dua Pokemon itu bukanlah tandingan Pikachu dan Piplup. Setelahnya Altaria pun dibebaskan. Sekarang waktunya Gible menghabisi tim Rocket dengan Draco Meteornya yang kini telah sempurna. Untuk merayakannya, Satoshi minta Gible Draco Meteor lagi. Akan tetapi lagi-lagi Piplup yang jadi sasarannya. Kemudian Nenek menunjukkan arah menuju Daybreak Town. Saat itu Gible sudah menghilang entah kemana. Namun tidak ada yang tahu bahwa Gible itu diam-diam mengikuti dari belakang. Tim Rocket berniat balas dendam.
Di hadapan mereka, kini ada Gible yang berdiam diri tidak mengizinkan mereka lewat. Gible pun langsung bertindak saat tim Rocket mencoba melawan. Robot mereka dikunyah sampai habis dan bisa diusir kembali ke langit-langit. Gible menyentuh Satoshi dari bawah tanah. Satoshi pikir itu Pikachu, namun ternyata Gible yang mengikutinya hingga sampai ke sini. Satoshi lalu menanyakan apakah Gible mau ikut dengannya. Gible pun mengangguk-angguk. Satoshi pun segera melemparkan Pokeball, akan tetapi Gible malah memakannya. Ketika Satoshi menanyakan sekali lagi, Gible malah menggigit Satoshi. Petugas Junsa lalu datang dan menanyakan apakah Gible itu punya Satoshi. Belum mendapat jawaban, petugas Junsa juga digigit. Sebelum akhirnya Gible itu melarikan diri. Petugas Junsa kemudian membawa mereka ke taman yang dipenuhi bekas gigitan. Gible lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Satoshi mencoba menghentikannya digigit sebelum ia kabur lagi. Gible itu harus cepat diamankan sebelum membuat lebih banyak masalah. Ketika melakukan pengejaran, Satoshi bertabrakan dengan Jun. Satoshi dan Jun bertengkar sebentar. Jun sedang dalam perjalanan menuju gym. Ia mendapat sepeda gratis ini saat menuju ke sana. Alangkah terkejutnya, sepeda itu sudah dimakan oleh Gible. Tim Rocket yang awalnya tidak peduli sama sekali, kini berencana mencuri Gible itu. Jun menyalahkan Satoshi karena tidak becus menjaga Pokemonnya. Satoshi bilang ia belum sempat menangkapnya. Oleh karenanya, Jun yang akan menangkap dan memberi pelajaran kepada Gible itu. Pertarungan antara Empoleon versus Gible pun terjadi, yang mana Empoleon melemparkan musuhnya jauh sekali, menghilangkan kesempatan untuk menangkapnya. Satoshi menemukan Gible tersangkut di tebing. Satoshi berupaya mencapainya, tapi ia malah terjatuh. Gible dengan cepat menangkap Satoshi. Mereka berdua pun bisa kembali ke puncak. Di saat itulah tim Rocket lagi-lagi muncul menyergap Gible. Robotnya telah di-upgrade sehingga gigitan Gible tidak berdampak lagi. Melanjutkan pengejaran, tim Rocket melompati tebing. Disinilah Satoshi mengeluarkan kekuatan supernya, mampu melompat dari tebing ke tebing. Sesampainya di seberang, tim Rocket menangkap Satoshi juga. Tim Rocket berniat membuangnya ke jurang. Satoshi segera memerintahkan Pikachu Thunderbolt, karena Gible yang bertipe ground tidak akan terluka karenanya. Robot yang rusak membuat tim Rocket terpental. Kali kedua, Satoshi melemparkan Pokeball-nya. Barulah Gible berhasil ia tangkap. Jun kecewa karena Satoshi telah mendahulinya. Jadi ia menantang Satoshi bertarung menggunakan Pokemon barunya itu, Empoleon Drill Peck yang bisa menembus Rock Smash. Selanjutnya Gible bisa menahan jurus itu, tapi malahan ia terkena Steel Wing. Berikutnya Gible berupaya mendekat, akan tetapi dihalau Rock Smash. Hydro Cannon ternyata juga bisa diarahkan masuk ke dalam tanah. Gible kembali bangkit dan langsung melancarkan Draco Meteor. Piplup yang bersembunyi pun masih terkena serangan itu setelah dipantulkan Empoleon. Gible melanjutkan dengan Dragon Pulse, serangan yang begitu menguras energinya. Ia pun sudah tidak bisa menghindari Hyper Beam, sehingga Jun yang menjadi pemenangnya. Satoshi memakluminya karena ini merupakan pertarungan pertama Gible. Namun tidak dengan Jun yang sombong karena bisa mengalahkan Satoshi. Akibatnya tiket menuju pertandingan gym leadernya dimakan oleh Gible.